got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kia Pamut Malofri, akrab dipanggil Kia. Saya dari jurusan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas arti dari planning. Planning bisa dikatakan sebagai perencanaan, di mana perencanaan atau planning adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta tindakan-tindakan atau strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam proses manajemen, perencanaan memiliki peran yang sangat penting karena tanpa perencanaan yang baik, pelaksanaan tindakan atau strategi akan sulit terkoordinasi dan menghasilkan hasil yang tidak optimal. Tujuan dari planning adalah untuk membantu seseorang atau organisasi mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan merencanakan, seseorang atau organisasi dapat menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Manfaat dari planning yang pertama itu meminimalkan risiko dan kerugian. Kemudian poin yang kedua itu memaksimalkan efisiensi. Poin yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas. Poin yang keempat itu meningkatkan kinerja. Poin yang terakhir itu meningkatkan kontrol. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Terima kasih. Planning pada inaugurasi. Yang pertama, pada proyek inaugurasi Deposito 22, planning atau perencanaan yang telah disusun oleh panitia dan pengurus. Yang kedua, tujuan diadakannya inaugurasi Deposito 22 yaitu untuk menumbuhkan solidaritas sebagai media untuk menyalurkan bakat dan potensi diri mahasiswa dan menjalin silaturahmi antar masyarakat kewirausahaan dengan dosen. Yang ketiga, tema dari proyek inaugurasi Deposito 22 ini adalah Time to Shine, yang berarti ini adalah waktunya bersinar dari angkatan Deposito 22. Yang keempat, peserta dari proyek ini adalah sebagian dari mahasiswa baru jurusan kewirausahaan angkatan 22 Deposito 22. Sumber dana yang didapatkan untuk melaksanakan proyek inaugurasi Deposito 22 yaitu dari beberapa sumber, diantaranya yaitu dengan kreativitas panitia pelaksanaan, galangan dana dan pre-order baju, bazar cafe, kontribusi panitia, sponsor, donatur, kas himawira FEB UNM, kontribusi pengurus. 6. Agar pelaksanaan dapat dengan mudah dan terarah, maka dilakukan atau dibentuk panitia yang dibagi menjadi beberapa divisi yang akan mengerjakan tugas sesuai divisi masing-masing. Yang kedua, organizing. Organizing atau dalam bahasa Indonesia pengorganisasian merupakan proses penyangkut bagaimana strategi dan praktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Definisi sederhana dari pengorganisasian ialah seluruh proses pengelompokan orang, alat, tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang tepat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam organizing tentu saja ada pengelompokan orang untuk mencapai sebuah tujuan. Di dalam inaugurasi Deposito 22 telah diketuai oleh Dafa Haikal, Sekretaris Warni, Bendahara Nurul Fadliah Syahid, serta berbagai divisi seperti divisi acara, divisi pendanaan, divisi pubdoc, divisi konsumsi, divisi perlengkapan, dan juga divisi keamanan. Selanjutnya adalah Actuary. Actuary merupakan tindakan untuk seluruh anggota untuk mencapai tujuan melalui perencanaan yang sudah ditetapkan. Tentu saja untuk hasil yang bagus perlu kerjasama antar anggota. Panitia di setiap divisi perlu melakukan tugasnya melalui proses organizing. Dan tentu saja di setiap divisi terdapat koordinator yang harus mengarahkan anggotanya dan bertanggung jawab penuh atas tugas divisinya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan acara inaugurasi. 1. Tujuan acara. Tentukan tujuan acara dan pesan yang ingin disampaikan kepada para tamu undangan dan masyarakat umum. 2. Tanggal dan tempat. Tentukan tanggal dan tempat acara dengan mempertimbangkan ketersediaan ruangan atau gedung yang sesuai dengan jumlah tamu undangan yang diundang. 3. Undangan. Buat daftar tamu undangan dan kirim undangan secepat mungkin untuk memberikan waktu yang cukup bagi para tamu undangan untuk merencanakan kehadiran mereka. 4. Susunan acara. Buat susunan acara dengan mempertimbangkan berbagai jenis acara seperti pidato, pengenalan staf baru dan hiburan, dan makan malam. 5. Protokol dan etiket. Pastikan protokol dan
etiket yang tepat diterapkan selama acara ini termasuk protokol keamanan, peraturan yang berpakaian, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tata cara. 6. Pemilihan MC. Pilihan seorang MC yang tepat untuk memandu acara dan menjaga agar acara berjalan dengan lancar. 7. Hiburan. Pilih hiburan yang sesuai dengan suasana acara dan tamu undangan yang hadir yang berupa musik atau tari atau hiburan lainnya. 8. Makanan dan minuman. Tentukan menu makanan dan minuman yang sesuai dengan acara, budget dan tamu undangan yang diundang. 9. Dekorasi. Pilih dekorasi yang sesuai dengan tema acara dan tata ruang yang tersedia. Dan terakhir 10. Persiapan teknis. Pastikan persiapan teknis seperti sistem audio, tata lampu, dan pemrosesan video telah dilakukan dan dites sebelum acara dimulai. Controlling dalam manajemen merujuk pada proses pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas bisnis. Tujuan dari kontrol manajemen adalah untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, kontrol manajemen mencakup 3 kegiatan utama, yaitu pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan tindakan perbaikan. Dalam proyek inaugurasi Deposito 22, dibutuhkan beberapa orang yang mengarahkan panitia divisi serta pengurus agar lebih teratur dan terarah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Untuk itu, terdapat steering committee yang berpengalaman yang diambil dari badan kemahasiswaan serta dosen yang ikut serta menjadi pengarah atau steering committee guna lancarnya pelaksanaan proyek inaugurasi Deposito 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluating. Evaluating dalam manajemen itu merujuk pada proses penilaian atau evaluasi terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai oleh suatu organisasi atau individu terhadap tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tersebut telah memengaruhi harapan atau standar yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui efektivitas dari strategi atau keputusan yang telah diambil sebelumnya. Evaluating tersebut hasilnya dipakai sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan apakah suatu program, metode, maupun strategi itu perlu diperbaiki, dihentikan, ataupun diteruskan pelaksanaannya. Selain itu, evaluating juga hasilnya dipakai untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan tersebut. Evaluasi tentunya dilakukan baik saat setelah latihan untuk penampilan maupun evaluasi hasil kerja tiap divisi yang akan dipaparkan setiap diadakannya rapat. Nah, di dalam kegiatan evaluasi tentunya akan ada pemberian kritik dan saran agar para panitia dan pengurus itu dapat memperbaiki kesalahan sebelumnya dan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu beberapa cara untuk melakukan evaluasi acara inaugurasi. Yang pertama, kumpulkan umpan balik, yaitu berupa umpan balik dari para tamu undangan dan staf yang terlibat dalam acara. Hal ini dapat dilakukan melalui survei atau wawancara. Yang kedua yaitu tinjau data. Tinjau data ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan acara, seperti tinjau jumlah tamu undangan, anggaran, serta biaya-biaya lainnya. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja, seperti mengevaluasi kinerja staf dan pihak-pihak yang terkait. Yang keempat yaitu tinjau rencana, yaitu mengidentifikasi area di mana acara berjalan tidak sesuai rencana dan mencari tahu hal apa saja yang dapat ditingkatkan. Yang kelima yaitu analisis kelemahan, yaitu menganalisis kelemahan dan kendala selama acara berlangsung. Dan yang terakhir yaitu diskusi tim, mendiskusikan evaluasi acara dengan tim-tim yang terlibat. Sekian dari saya.